yang berlari dengan kencang, kemudian ya sambil ada suara nafasnya yang keluar dari kuda tersebut, terengah-engah, ya, menggos-menggos kalau kata orang Jawa, ya, kayak kita lari itu kan pasti ya jantung berdetak dengan cepat karena efek dari lari itu, ya, sehingga nafas terengah-engah. Kuda juga sama, ya, sehingga dia terengah-engah, lari kencang. Dan ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir. Yang dimaksud di sini adalah kuda. Sebagian ahli tafsir yang lain, ya, seperti Abdullah ibn Mas'ud dan juga sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah unta. Unta. Apapun hewannya, yang penting Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal itu, ya. Namun tadi saya katakan yang kuat atau mayoritas para ulama mereka mengatakan itu kuda. Entah kuda ataukah unta, yang penting Allah bersumpah dengan, ya, binatang ini yang berlari dengan kencang sambil terengah-engah. Namun kalau kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, maka memang lebih kuat mengacu kepada yang dimaksudkan adalah kuda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal muriyati qadha, ya. Kemudian kuda yang berlari kencang itu dia muriyat, ya, memercikkan bunga api karena saking, ya, kencangnya dan kerasnya kukunya itu. Kemudian tatkala dia berbenturan dengan batu, ya, kayak palu nutuk paku, ada api yang terpercik, kan, ya, karena saking kerasnya dan kuatnya benturan antara kaki, ya, kukunya itu dengan bebatuan yang ada atau kerikil-kerikil yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal mughirati subha. Kemudian demi kuda yang biasanya dia dipakai untuk menyerang musuh secara tiba-tiba di waktu pagi. Dan ini adalah strategi perang yang biasa digunakan dalam peperangan karena efeknya luar biasa. Efek dalam artian kemungkinan berhasilnya besar karena di waktu pagi, ya, musuh itu sedang dalam kondisi tidak siap, ya, kemudian dikejutkan dengan penyerangan, ya, dalam kondisi sedang tidak siap, maka kemenangan pun akan didapatkan, ya, kekalahan di pihak musuh karena tidak persiapan, ya, tidak bawa senjata, kemudian tidak, ya, ada tameng begitu, maka akan mudah untuk menaklukkan musuh. Fal mughirati subha, jadi menyerang di waktu pagi, di pagi buta itu menyerang dengan kudanya para pasukan. Fa'atharna bihi naq'a. Kemudian tatkala kuda berlari dengan kencang hingga sampai memercikkan api tersebut, ya, dan ketika di dalam pertempuran kuda ini karena dia berlari, maka dia atharna bihi naq'a, menerbangkan debu. Ya, kalau kita mobil, kalau kita di belakang mobil, maka ada debu-debu yang berterbangan, ya, sebagai efek dari mobil yang berjalan tadi, apalagi kalau kencang. Kuda juga sama, ya, maka ada debu yang berterbangan, ya, karena langkah kaki dia, ya, kencang, dia menerbangkan debu. Atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'ah. Kemudian kuda-kuda ini dia mengantarkan penunggangnya untuk masuk ke tengah-tengah musuh. Fawasatna bihi jam'ah, masuk di tengah-tengah kerumunan musuh, diantarkan oleh kuda, ya, kuda mengantarkan pemiliknya, ya, mengantarkan tuannya. Fawasatna bihi jam'ah, ya, untuk menyerbu ke tengah-tengah musuh. Kemudian innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu
terhadap Rob mereka, terhadap Tuhannya, kanut. Kanut itu apa jemaah? Kanut itu kafur. Ya, kafur ini bukan kapur ya. Kafur itu maksudnya adalah banyak ingkar. Ini Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menyebutkan inti permasalahan atau pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Dan ini harus kita dengarkan baik-baik. Kita harus perhatikan maksud yang Allah inginkan dari ayat ini. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu betul-betul sangat ingkar terhadap Rabb mereka. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan al-kanud itu adalah al-kafur, orang yang sangat ingkar, alladzi yadhkurul masaiba wa yansa ni'ama rabbih. Kanut itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung musibah, selalu ingat dengan musibah, tapi giliran nikmat dia lupa. Ini sifatnya kebanyakan umat manusia. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Bisa kita hitung dengan jari jemaah? Tidak bisa. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan semakin kita butuh dengan nikmat itu, Allah mudahkan untuk mendapatkannya. Kenikmatan yang sifatnya primer, yang sangat kita butuhkan, niku napa? Udara jemaah. Lihat, jenengan di dalam masjid bisa menghirup udara dengan bebas, dengan mudah. Jenengan keluar dari masjid bisa menghirup udara dengan mudah. Sampai pun jenengan di dalam mobil yang ditutup rapat jendelanya, Anda bisa bernafas dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kita berada, di pesawat pun, saat kita di ketinggian, udara pun dengan mudahnya kita dapatkan. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita jemaah. Itu baru nikmat udara yang seandainya Allah Subhanahu wa taala tahan selama 10 menit atau Allah hilangkan nikmat udara itu selama 10 menit saja, kehidupan di dunia ini akan habis. Karena itu kebutuhan primer, kebutuhan utama kita. Ya, Allah sediakan dengan melimpah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya. Hanya saja manusia itu innal insana la zalumun kafar, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu suka berbuat zalim, banyak perbuatan zalimnya, serta kafar, banyak ingkarnya. Apa hubungannya dengan sumpah tentang kuda dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di awal-awal tadi? Apa kaitannya dengan manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda? Ini ada kaitannya jemaah. Kuda itu berapa nikmat yang dia dapatkan dari tuannya? Tidak banyak. Sekedar diberi kandang khusus untuk dia, diberi makan secara rutin mungkin 2 kali dalam sehari, mungkin juga dimandikan, itu pun tidak 3 kali sehari, mungkin sehari sekali atau sepekan sekali. Kemudian difasilitasi oleh tuannya, hanya makan, minum, kandang, ya, mungkin juga mandi. Itu kenikmatan yang didapatkan oleh kuda dari tuannya. Tapi lihat,
betapa setianya sang kuda mengantarkan tuannya di tengah-tengah kerumunan musuh dalam peperangan dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela terkena sabetan pedang atau tusukan tombak saat perang berkecamuk demi mengantarkan tuannya untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut. Masuk ke tengah-tengah pertempuran, dia rela berkorban dengan sedikit kenikmatan yang dia dapatkan. Pertanyaan jemaah, apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun justru manusia mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita nikmat harta. Tidak sedikit di antara manusia yang justru menggunakan harta itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya nikmat itu disyukuri. Dengan begitu akan bertambah. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, tak tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita disyukuri jemaah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya betul-betul mengakui bahwasannya nikmat yang telah dia dapatkan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepintarannya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena pendidikannya yang tinggi, bukan. Jangan sampai kisah Qarun terulang bagi diri kita. Apa kata dia? Innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena kepintaranku, karena kepandaianku, karena ilmu yang aku miliki. Ilmu tentang bisnisnya mungkin sudah S3, sehingga dia sombongnya keluar, mengingkari nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang kalian dapatkan, yang kalian rasakan, kecuali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah katakan. Maka tugas kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan alhamdulillah. Kemudian yakini bahwasanya nikmat itu adalah 100% dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita lakukan itu hanya sekedar ikhtiar, usaha sebagai perantara untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih nikmat harta, untuk mencarinya saja kita harus bersusah payah. Gini apa mboten? Iya. Jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat. Keringatnya sampai bisa diperas, saking banyaknya, subhanallah. Berangkat di waktu pagi, pulang di waktu sore, atau bahkan pulang di waktu pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Untuk apa? Untuk mencari harta jemaah. Kita lihat keadaan manusia yang ada di bumi ini, masya Allah. Seperti itu perjuangan mereka mencari harta. Peluh keringat selalu ada. Rasa letih, rasa capek selalu mereka rasakan. Karena memang demikianlah dunia. Letih, capek jemaah. Sudah demikian, tatkala harta itu terkumpul pada dirinya, kita akan terbebani untuk menjaganya. Betul tidak jemaah? Ya. Ketika harta terkumpul demikian banyaknya, kita berpikir bagaimana caranya menyimpan harta ini agar aman. Sungguh sangat berbeda dengan ilmu yang Anda dapatkan.
Kita bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ilmu itu tidak perlu untuk kita jaga. Siapa yang mau mencuri ilmu dari diri kita? Tidak bisa. Tapi kalau harta, ada risiko untuk dicuri. Ilmu tidak ada. Maka sebagaimana orang-orang yang di luar sana demikian semangat untuk mencari harta, hendaknya kita juga semangat untuk mencari ilmu agama. Karena manfaatnya jelas jemaah. Ini akan menjadi penyelamat kita nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka. Karena ilmu itu cahaya bagi hati kita, sehingga hati ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah jamaah itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki ilmunya. Oleh karena itu kata para ulama, hajatun nasi ilal ilmi wal ulama akthar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu dan ulama itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Berapa kali kita butuh makan dalam sehari semalam? 3 kali jemaah untuk ukuran orang Indonesia. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu jemaah jauh lebih banyak daripada kebutuhan perut kita terhadap makanan dan minuman. Sebagian orang terlalu perhatian dengan kebutuhan perutnya, tapi dia tidak pernah memperhatikan gizi bagi hatinya. Padahal manusia itu sejatinya berharganya manusia itu terletak pada hatinya. Semakin berkualitas hatinya, semakin berharga itu manusia. Akan tetapi apabila hatinya ini rusak, maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Tangannya akan rusak, kakinya akan rusak, semuanya akan rusak. Telinganya, matanya rusak karena hatinya rusak. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita terhadap ilmu kata para ulama bi'adadil anfas, sebanyak bilangan nafas kita. Coba kita dalam sehari berapa kali kita bernafas? Tarik keluar, enggak terhitung jumlahnya. Sedemikian itulah kebutuhan kita terhadap ilmu. Bagaimana tidak jemaah? Saat kita di pasar kita butuh ilmu, saat kita di rumah kita butuh ilmu, saat kita berinteraksi dengan keluarga kita butuh ilmu, masyarakat kita butuh ilmu, dengan orang-orang di luar sana, teman kantor kita butuh ilmu. Ketika ilmu itu telah kita dapatkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ini yang akan membuat teman kita, saudara kita, handai taulan kita merasa nyaman tatkala bermuamalah dengan kita. Kenapa? Karena kita berada di atas ilmu. Sehingga tangan ini tidak zalim jemaah, lisan ini tidak zalim, kaki ini tidak zalim. Dari situlah orang akan merasa nyaman tatkala berinteraksi dengan kita. Karena tidak ada ucapan yang kita ucapkan kecuali setelah kita timbang baik dan buruknya. Dari mana kita bisa bersikap seperti itu? Karena kita punya ilmu. Sehingga kita tidak ngomong sembarangan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la takallam bikalam ta'tadiru minhu ghadan. Jangan sampai kau ucapkan suatu ucapan yang hari esok engkau akan meminta maaf, beruzur atas ucapan yang kamu ucapkan tersebut. Jamaah, ucapan itu selama belum keluar dari lisan itu masih dalam kendali kita. Tapi kalau ucapan itu sudah keluar dari lisan kita, maka kita yang akan dikendalikan oleh ucapan tersebut. Dalam artian kita harus menanggung segala konsekuensi akibat ucapan kita tersebut. Oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin, sebelum dia berucap dia akan berpikir terlebih dahulu, apakah yang akan diucapkannya ini bermanfaat? Kalau bermanfaat dia ucapkan. Tapi kalau jelas-jelas yang akan dia ucapkan ini tidak bermanfaat, maka dia akan tahan lisannya. Bagaimana kalau samar-samar antara manfaat atau tidak?
kita tidak ngerti bahwasanya ucapan yang akan kita ucapkan ini bermanfaatkah ataukah tidak, maka diam. Karena Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik-baik saja. Adapun yang tidak baik, adapun yang samar-samar antara baik dan tidak, Rasulullah SAW mengatakan aw liyasmut, atau diam. Itulah muslim. Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk bernama lebah. Tahu jenengan lebah? Hewan yang sangat kecil, tapi kalau kita pahami tentang sifatnya lebah, itu yang seharusnya menjadi sifat kita sebagai seorang mukmin. Lebah itu jemaah tidak pernah memakan kecuali yang baik. Betul apa tidak? Iya. Enggak ada ceritanya lebah menclok di tempat sampah. Pernah ada? Tidak ada jemaah. Kalau kita ingin tahu lebah di mana? Di bunga jemaah. Masya Allah. Untuk apa? Untuk nyerap sari-sari bunga. Ya. Kalau bahasa saya sari bunga. Untuk nyerap, dia sedot, nanti nak pindah ke lagi sedot. Muslim juga demikian. Hendaknya tidak makan kecuali yang baik. Hendaknya tidak ngomong kecuali yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lebah itu kalau bertengger di suatu tempat, dia tidak pernah mematahkan ranting pohon tersebut. Enggak pernah. Demikian pula seorang mukmin jemaah. Jangan kita menjadi mukmin yang merusak dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan kaki kita. Jangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi tanah longsor, ketika terjadi tsunami dan berbagai macam bencana alam yang lainnya, kenapa itu terjadi? Pertama karena dosa-dosa manusia. Ini yang paling utama. Ya, yang kedua adalah karena tingkah laku manusia yang tidak berjalan di atas rel syariat. Nangkep ikan, sifat rakusnya muncul, pakai bom. Ekosistem laut jadi rusak. Hasil tangkapan menjadi berkurang. Kenapa? Siapa yang salah? Manusianya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Oleh karena apa? Bima kasabat aidin nas. Karena ulah tangan manusia. Terjadi tanah longsor karena penggundulan hutan. Air tidak menyerap, tidak nampung air hujan, longsor. Karena ulah tangan manusia. Yang paling utama adalah karena sebab dosa-dosa jemaah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah menjumpai gempa sekali. Tersentak langsung ngomong kepada manusia, "Ayyuhan nas, wahai manusia, dosa apa yang telah kalian lakukan sehingga bumi pun bergetar?" Bergetarnya bumi karena dosa jemaah. Seandainya bumi ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi minta izin untuk menghancurkan dirinya karena sudah tidak betah dengan ulah manusia yang ada di atasnya. Kemaksiatan demi kemaksiatan terus dilakukan sembari menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, manusia itu dzalum kafar, sangat ingkar, suka ingkar dan suka berbuat zalim, suka berbuat dosa. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Maka segera bertaubat, segera perbaiki diri, perbanyak istighfar, karena at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Jamaah, tidak ada yang dapat menghindarkan kita dari musibah kecuali dua. Tolak bala itu hanya dengan dua cara.
Cara yang pertama sudah tidak mungkin, hanya tinggal satu cara. Cara yang pertama adalah dengan kehadiran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masih hidup tidak akan ada bala. Ya, keistimewaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sekarang sudah meninggal dunia. Maka cara yang kedua, bitaubati wal istighfar, dengan banyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu perbaiki diri, selalu introspeksi diri. Setiap hari kita berusaha untuk cek and recheck diri kita. Apakah diri kita ini berbuat zalim di hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan Allah di hari ini? Bagaimana hubungan kita dengan manusia di hari ini? Adakah hak orang lain yang kita ambil dengan tanpa hak? Jamaah, mumpung belum terlambat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Audit diri kita selama kita hidup di dunia dengan audit yang sangat ketat. Sebelum kita terbelalak, sebelum kita kaget dan menyesal, tatkala catatan-catatan amalan yang bertebaran itu menghampiri setiap pemiliknya. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima catatan amal kita dari sebelah kiri kita. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan catatan amal kita dari sebelah kanan kita, jemaah. Tatkala catatan amalan itu didapatkan dari sebelah kanan kita, maka orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanannya itu mengatakan, ha umukra'u kitabiyah. Dengan senangnya, dengan bangganya dia mengatakan kepada orang lain yang ada di sekitar dia, ikra'u kitabiyah, ini loh baca catatan amalku. Sudah tidak ada riya jemaah kalau sudah di akhirat. Saking senangnya, yang selama hidup di dunia dia berusaha menyembunyikan amalannya. Tatkala dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya. Tatkala dia melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, dia selalu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengharapkan pujian manusia, tidak pernah mengharapkan sanjungan manusia. Yang selalu ada di dalam benaknya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha terhadap diriku. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi incarannya. Ada manusia atau tidak ada manusia, ia terus beramal soleh dan terus berusaha maksimal dalam amalan solehnya. Ketika salat, kata Nabi yang mulia SAW, idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in. Tatkala kau mau salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpamitan. Salatlah seperti orang yang hendak meninggal dunia, hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Layaknya orang yang berpamitan, tatkala dia ingin meninggalkan suatu tempat, dia pasti akan berwasiat dengan wasiat yang mungkin tidak akan bisa diucapkan oleh orang-orang yang keadaannya tidak seperti dia. Makanya kata Nabi yang mulia SAW berkaitan dengan sholat, suatu amalan yang sangat utama, amalan yang sangat spesial jamaah. Allah wajibkan dengan cara yang spesial, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasul naik ke atas untuk mendapatkan perintah sholat, ibadah yang sangat dicintai oleh Nabi yang mulia SAW. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Oleh karena itu petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila engkau salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpamitan. La yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dia tidak menyangka, dia tidak kepikir bahwasannya dia akan mendapati waktu sholat berikutnya. Kalau setiap kita sholat jamaah, kita hadirkan hati kita, kita merasa bahwasanya itu adalah sholat yang terakhir kalinya bagi kita, maka dengan begitu kita akan khusyuk di dalam sholat kita, kita akan tenang di dalam sholat kita, kita akan menghayati ayat demi ayat yang dibaca oleh imam, atau kita akan menghayati surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat kita, ayat-ayat yang kita baca dalam sholat kita.
sehingga sholat itu betul-betul memiliki efek yang sangat dahsyat bagi diri kita. Setelah selesai melakukan sholat, kita menjadi hamba-hamba Allah yang imannya semakin kuat, yang kecintaannya kepada Allah semakin besar, sehingga sholat itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar kalau ditunaikan dengan sebaik-baiknya penunaian. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban jemaah, akan tetapi semuanya berusaha untuk dipenuhi. Rukunnya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, bahkan sunnah-sunnahnya pun tidak pernah terluputkan. Dia pelajari dengan seksama bagaimana salatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salat kita, semakin cinta kita dengan salat, semakin besar perhatian kita dengan salat, maka akan semakin besar pula jamaah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kalian dan dengan salat. Karena sedekat-dekatnya hamba dengan penciptanya itu adalah tatkala dia sedang sholat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, kata Nabi yang mulia SAW. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah tatkala dia sedang sujud. Itu adalah kedekatan, keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Kenapa? Karena di saat sholat kita meletakkan anggota badan kita yang sangat mulia, yaitu wajah. Lambang kemuliaan seseorang wajah jemaah. Buktinya kalau ditampar orang marah. Tidak semarah wajah ditampar daripada bahu yang ditampar. Betul apa tidak? Iya, karena simbol kemuliaan seseorang. Dia berada di atas. Kita letakkan di tempat kaki berpijak di atas tanah untuk menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah doa mustajab. Oleh karena tatkala sujud, terlebih lagi kalau imamnya lama dalam sujudnya, jangan berhenti dengan doa sujud saja, dengan zikir sujud saja, jangan, tapi bacalah doa-doa yang lainnya. Karena itu salah satu keadaan mustajab. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan qiyamul lail dalam setiap harinya, maka kita bebas mengatur panjangnya dan lamanya sujud kita. Disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihin. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidak tidur dari sebagian malam yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia, dalam sebagian tafsirnya, karena lafaz hu di sini atau dhamir hu, kata ganti hu di sini, sesungguhnya ya, dia siapa? Berselisih para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan manusia, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dia manusia itu betul-betul menyaksikan, betul-betul mengakui la syahid, ngakui akan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan perbuatan dolimnya dalam setiap harinya. Manusia enggak ngelak, enggak ada yang ngingkari. Iya betul Ustaz, kita banyak berbuat zalim, kita banyak berbuat salah. Tapi lihat bagaimana petunjuk Nabi yang mulia SAW. Jangan berputus asa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan. Bukan satu kesalahan, bukan dua, bukan tiga, banyak. Disadari atau tidak.
Tapi jangan putus asa, Allah tidak suka. Dalam lanjutan hadis tadi, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah. Lakukan taubat kapanpun dan dimanapun kita berada, semumpung kita masih hidup jamaah. Pintu taubat dibuka begitu lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Allah buka pintu taubatnya, dan taubat itu akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yugharhir, kata Nabi yang mulia SAW, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan yang kedua, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah akan terima taubat kita. Makanya Allah panggil kita, watubu, dan bertaubatlah kalian jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Khusus istimewa panggilan dari Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak, hanya orang-orang yang beriman saja. Jami'an, semuanya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian bahagia. Tatkala di akhirat nanti kalian bahagia, kalian beruntung, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Ustaz? Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadisnya, tuba, beruntung, bahagia. Siapa jemaah? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung, sungguh bahagia siapa? Mereka-mereka yang nanti pada hari kiamat dia mendapati catatan-catatan amalannya penuh dengan catatan-catatan istighfar. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, membersihkan dia, dan akan memasukkan dia ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cintanya kepada harta itu benar-benar kencang jamaah. Syadid, benar-benar kuat. Ini tabiatnya manusia. Cintanya kepada harta itu sangat besar. Karena itu fitrah jamaah. Karena itu sesuatu yang tertanam dalam diri kita semuanya. Tidak ada di antara kita yang tidak cinta dengan harta. Cuman jangan sampai kecintaan kita kepada harta kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Kenapa? Karena kita melanggar syariatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan cinta kepada manusia, dijadikan cinta, kata Allah, dihiasi di dalam hati manusia. Hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat, kepada sesuatu yang menyenangkan. Berupa apa? Minan nisa, cinta kepada wanita. Buktinya kita nikah, berarti kita punya kecenderungan terhadap wanita, dan ini normal. Laki-laki punya kecenderungan pada wanita. Yang tidak normal itu laki-laki punya kecenderungan terhadap laki-laki. Na'udzubillah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dijadikan dalam hati manusia itu kecintaan, kecondongan kepada wanita. Ya, makanya ada syariat nikah lebih dari satu, dibolehkan. Ya. 2, 3, 4, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Tapi kalau mampu adil, ya, fa in khitum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak mampu untuk bersikap adil, satu aja, jangan banyak-banyak. Nanti jalannya miring pada hari kiamat. Ya. Ini di antara bukti bahwasanya manusia kita punya kecondongan kepada wanita, ya, kecintaan kepada wanita. Wal banin, kecintaan kepada anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth.
berupa emas, berupa perak, berupa kuda-kuda pilihan, itu harta. Ya, kalau di kita ya mungkin kambing yang banyak, sapi yang banyak. Itu cinta manusia jemaah. Senang. Wal an'am, binatang ternak. Manusia suka, cinta karena harta itu. Wal hars, demikian pula sawah ladang, kebun, cinta. Itu sudah terfitrahkan dalam diri kita, cinta dengan harta. Cuman jangan sampai kecintaan kita ini terhadap harta menjadikan kita tergelincir dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu fitnahnya besar jamaah. Namun bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta yang banyak, boleh. Sebaik-baik harta itu jamaah apabila di tangan orang yang soleh, orang yang baik, itu harta yang paling baik. Kenapa? Karena dengan harta itu ya, dia bisa menebar banyak sekali kebaikan. Jamaah, kita semuanya itu hidup di dunia ini kesempatannya hanya satu kali hidup. Kalau udah mati selesai, berarti amalan terputus. Cuman Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya kepada kita, kita bisa memiliki umur yang kedua meskipun kita sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Manfaatkan harta kita untuk kehidupan akhirat kita. Titipkan harta kita di langit yang tidak akan pernah hilang. Infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seorang muslim tatkala dia semangat bekerja, bukan sekedar untuk mencukupi kehidupan dia, kebutuhan dia, anak dan istrinya, bukan. Ya, dan juga bukan untuk berfoya-foya, tidak. Seorang muslim semangat dalam bekerja, ya, yang pertama agar dia tidak meminta-minta, tidak menjadi beban orang lain, itu niatnya. Yang kedua agar bisa umroh misalkan, agar bisa haji, agar bisa lebih banyak lagi bersedekah. Itu yang seharusnya ada di dalam hati kita. Sehingga semangatnya kita dalam bekerja, semangatnya kita dalam mencari harta, ketika ada niat yang mulia seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala dari setiap menit atau setiap detik yang kita korbankan untuk bekerja. Berapa jam Anda bekerja di kantor? 8 jam jemaah. 8 jam ini akan berpahala kalau kita memiliki niat yang baik dalam bekerja kita. Makanya kata Nabi yang mulia SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya jemaah. Untuk apa? Ya. Kalau harta itu kita cari, kita buru hanya sekedar untuk ditumpuk dan ditumpuk, Allah sudah ingatkan dalam surat wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Dikumpulkan, dihitung-hitung, sudah bertambah berapa hartaku. Yahsabu anna malahu ahlada. Dia mengira hartanya itu akan menjadikan dia kekal di dunia. Kekal jamaah. Apakah semakin dengan bertambah harta kita, semakin bertambah umur kita? Tidak jamaah. Tatkala ajal sudah tiba, tidak akan bisa diundurkan, juga tidak akan bisa dimajukan. Pas jemaah. Sehingga sebanyak apapun harta kita tidak akan menambah umur kita. Ya, mungkin orang menyangka semakin banyaknya harta, hatinya semakin bahagia. Kemudian karena bahagia umurnya semakin panjang, karena dia tidak pernah merasakan kesedihan. Tidak jemaah. Bahagia itu letaknya di hati, dan hati ini akan menjadi bahagia tatkala kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Hati kita akan menjadi tenang jemaah. Kalau kita menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Nabi yang mulia SAW, kita akan selalu berada dalam kegundahan jamaah. Kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat, bukan kehidupan di dunia. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya jembatan jamaah, hanya jembatan. Jembatan itu cukup dilalui. Bukan berhenti di situ kemudian kita mendirikan bangunan di atasnya, tidak mungkin jemaah. Akan roboh bangunan itu. Kalau mau mendirikan bangunan yang kokoh jangan di jembatan. Nah, dunia ini kayak jembatan. Maka jangan pernah membangun bangunan yang kokoh di atasnya, gak akan kokoh. Rugi kita.
Karena jembatan maka dilewati saja, itu kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Lewatin, laluin dengan baik, ya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat jemaah. Ini yang jangan sampai lupa dari diri kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisab amalan manusia, telah dekat jemaah. Kematian itu dekat banget, dan kematian itu tidak harus menunggu tua. Betapa banyak yang masih muda meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, kemudian hari kiamat, hisab jemaah, akan terjadi audit pada diri kita masing-masing atas amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah sudah ingatkan berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ingat, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendau gurau. Ya, la'ibun walahun wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum, kehidupan dunia itu adalah hanya bermegah-megahan yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Watakatsurun fil amwali wal aulad, kehidupan dunia itu hanyalah berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Dunia itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya yang tumbuh di atas tanah, dengan adanya hujan itu begitu mengagumkan para petani. Tapi setelah itu fatarahu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian tanaman-tanaman itu akan menjadi kering, setelah itu akan menguning, setelah itu thumma yakunu hutama, lalu akan hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat itu ada azab yang sangat pedih jemaah. Fa yauma idzin, dalam ayat yang lain, la yu'adzibu adzabahu ahad, pada hari itu tidak ada yang bisa mengazab dengan azab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat jemaah. Seringan-ringannya azab penghuni neraka, kakinya diberi sandal jemaah, tersentuh batu api neraka atau tersentuh api neraka, kakinya ada sandalnya. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Yaghli bihima dimaghuhu, otaknya mendidih jemaah, itu sisaan yang paling ringan. Oleh karena itu Nabi sering ingatkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, waspadalah kalian dari neraka, takutlah kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hindari, waspadai, jangan didekati. Meskipun hanya dengan bersedekah setengah dari biji korma, kalau itu bisa kamu lakukan, lakukan, kata Nabi yang mulia SAW. Dalam artian sedekah berapapun, sekecil apapun, mungkin terlihat remeh, terlihat kecil, lakukan. Siapa tahu itu bisa menjadi penyelamat kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan jangan pernah diremehkan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antal ka akhaka biwajhin talik, sekalipun hanya berwajah ceria, senyum manis di hadapan saudaramu sama muslim, lakukan. Itu bagian dari sedekah, bagian dari kebaikan. Jadi pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali jemaah. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah, di akhirat itu ada azab yang sangat pedih, tapi juga ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwan, dan juga keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan ghurur yang menipu. Makanya Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kalian terbuai dengan kehidupan dunia.
Bagaimana caranya biar tidak terbuai dengan kehidupan dunia ini jemaah? Di saat orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya, bermegah-megahan dengan tempat tinggalnya, dengan kendaraannya, maka tatkala ilmu telah menetap di dalam dada kita, kita tidak akan bergeming jemaah. Itu kecil bagi kita. Kita juga tidak akan pernah merasa sungkan, merasa rendah diri. Tidak perlu jemaah. Tatkala ada Lamborghini pun yang lewat di hadapan mata kita, kita merasa kecil terhadap mobil Lamborghini itu meskipun harganya miliaran rupiah. Itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh yang antum lakukan dalam setiap harinya. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, qobliyah fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Tatkala antum datang di awal waktu, masuk masjid, kemudian mendapati sholat qobliyah subuh hanya dengan 2 rakaat, Allah siapkan pahala yang sangat besar jamaah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lamborghini bagian dari dunia. Dunia ini besar jamaah. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak akan bergeming, kita nggak akan terpengaruh, nggak akan muncul dalam hati kita, enak ya naik Lamborghini, enak ya naik Pajero, panas njopon jero. Enak ya punya rumah besar seperti itu. Tidak akan bergeming jemaah. Sehingga rasa syukur itu selalu ada, sehingga sifat qanaah itu selalu tertata di dalam diri kita. Selalu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah. Kekayaan itu ujian, kemiskinan itu juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Orang kaya diuji dengan hartanya. Apakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepada dia? Ataukah justru dia ingkar, dia menjadi hamba-hamba Allah yang kufur? Orang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya, apakah dia itu bisa bersabar atas kemiskinan yang dia dapatkan? Jadi semuanya berjuang jamaah. Antum yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berlebih dalam harta, bersyukur. Semakin tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuki pintu-pintu kebaikan melalui harta kita. Banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, mengasihi para janda, ya, untuk bangun masjid, bangun pesantren, ya, atau bantu ini dan itu untuk akhirat jemaah. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu sangat jauh berbeda jemaah. Kehidupan akhirat itu ya sangat sempurna. Kehidupan di dunia itu tidak sempurna jamaah. Kenikmatan di dunia tak selalu dapat kita nikmati. Berbeda dengan kenikmatan di akhirat, senantiasa bisa kita nikmati jamaah. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa jamaah. Catatan penting, surga itu hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bersabar atas perintah, bersabar atas larangan-larangan Allah, dan bersabar atas setiap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan bagi kita jamaah, ingat itu sejatinya baik untuk diri kita. Kenapa Allah takdirkan kita hidupnya pas-pasan, tidak berlebih seperti tetangga kita? Karena itu yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kalau kita hidupnya seperti tetangga kita, berlebih dalam harta, mungkin kita akan celaka, dan Allah tidak menginginkan itu jamaah. Jadi jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha fis sama, buahnya tak ada henti-hentinya untuk berbuah. Ya, Masya Allah. Ya, kapanpun kita bisa merasakan buah-buahan itu. Ya,
apapun yang kita inginkan kita bisa mendapatkannya, ya. Dan buah-buahan itu, ya, demikian dekatnya kepada kita. Kita berbaring pun bisa mengambilnya, kita duduk bisa mengambilnya, berdiri pun bisa mengambilnya. Kutufuha daniyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali buah-buahannya. Ya, kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian apa saja yang kalian inginkan ada. Walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa aja yang kalian minta ada. Tempat istirahat itu di surga jamaah. Tempat istirahat itu di surga. Berletih-letihlah ketika hidup di dunia. Bersabarlah. Tidak lama, 60 tahun, 70 tahun habis itu kita meninggal dunia. Setelah itu kita akan mendapati apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, tidak ada sakit, tidak ada ingus, ya, tidak ada, ya, BAB. Ya, kita ketika makan di dunia itu karena kebutuhan, lapar makan. Setelah itu nanti akan ada BAB, ada BAK. Tapi kalau di surga kita makan itu bukan karena kita lapar jemaah, tapi karena kita ingin menikmati semua yang ada di dalamnya. Dan kenikmatan itu tidak pernah ada titik jenuhnya. Jenengan makan anggur 5 kilo belenger, mungkin apa mboten? Di surga tidak jemaah, sangat jauh berbeda, masya Allah. Ya. Kemudian kenikmatan di dunia jemaah, kita baru akan bisa mendapatkannya, baru bisa meraihnya itu dengan susah payah. Berbeda dengan kenikmatan di akhirat, tidak perlu kita bersusah payah, semuanya ada, semuanya dekat. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang selalu tetap muda. Bi aqwab, ada, ya, gelas-gelas, wa abarik, ada teko-teko ceret, wa ka'sim mim ma'in, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Subhanallah jemaah. Terlalu banyak cerita tentang surga yang mau ceritakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, kenikmatan di dunia ada efek sampingnya. Kalau kenikmatan di akhirat tidak ada efek sampingnya. Ini saya kasih perbandingan sekelumit antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, biar kita itu tidak lupa dengan kehidupan kita di akhirat. Yang harus kita kejar itu akhirat jemaah, bukan dunia, akhirat. Ya, tidak ada efek samping. Kalau di dunia ada ceritanya darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, komplikasi. Kenapa ini komplikasi? Makanannya macam-macam, ya. Tapi kalau di akhirat mau makan apa aja jamaah sudah nggak ada lagi kolesterol, nggak ada lagi lutut sakit, ya, nggak ada lagi, ya, nggak kuat naik tangga, nggak ada. Karena sakit, ya, asam uratnya tidak ada, ya. Masya Allah subhanallah, ya. Kemudian tidak akan pernah kita bosan di dalam merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam ayat berikutnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan apa tadi? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia ingat? Ya, tidakkah dia tahu? Ya, ya, nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan semuanya yang ada di dalam kuburan. Kita akan dibangkitkan jemaah. Wa hussila ma fis sudur. Allah akan bongkar semua yang ada di dalam hati kita. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Allah itu betul-betul maha tahu jamaah terhadap segala perkara. Sampai pun yang tersimpan di dalam dada kita Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Makanya jemaah dalam hidup ini hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat. Semuanya harus penuh pertimbangan. Kenapa? Karena semuanya akan tercatat lengkap. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali akan selalu ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Hadza wallahu taala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang dapat kita kaji dalam kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Jelas ya Mak ya? Jadi pulang bawa oleh-oleh surat Al-Adiyat, sehingga nanti kalau imamnya baca surat Al-Adiyat lagi, semoga kita bisa lebih meresapinya. Nggih, monggo. Ustaz, bertanya. Monggo. Bagaimana Ustaz kalau orang itu mengaku Islam terus orang kaya, tapi dia itu sering menyebabkan
hartanya pada masjid maupun anak yatim, tapi dia itu Islamnya tidak pernah sholat. Gimana Ustaz? Apakah diterima dipakai? Orang kafir, ya misalnya kalau orang kafir, ya misal saja orang kafir itu kalau berinfak, kalau berbuat baik diterima nggak sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Diterima tidak? Tidak kan? Tidak terima. Orang Muslim yang tidak sholat Pak, hukumnya kafir. Tapi jangan kita mengkafirkan dia. Hati-hati. Ya, Nabi mengatakan al-ahdu baini wa bainal kufri as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Pembeda, pembatas antara diriku dan sholat, antara diriku dan kekufuran atau kekafiran itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Itu kata Nabi yang mulia SAW. Nah, adapun hukum kafir kepada orang ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu tidak sholat, mungkin ada syubhat di dalam dirinya. Atau bisa jadi dia sholatnya di rumah, tidak di masjid. Siapa yang tahu? Ya, siapa tahu dia sholatnya di rumah, bukan di masjid, sehingga kita melihatnya secara zahir yang nampak di mata kita dia nggak sholat, padahal dia sholat, cuman di rumah. Ya, sehingga nggak boleh sembarangan dalam menghukumi kafir seseorang. Ini sesuatu yang berat dan bukan ranah kita, itu ranahnya ulama yang mendalam dalam keilmuannya. Ketika kita tahu seperti itu, kedepankan sifat husnudzon, barangkali dia sholat di rumah. Tapi kalau kita benar-benar tahu dia nggak sholat di rumah, diajak, ya, diajak, dipengaruhi sehingga dia mau sholat. Karena bahaya Pak, ya, Muslim nggak sholat itu bahaya. Sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri, merampok, membegal. Itu sholat, perkaranya besar sholat itu, ya. Sehingga jadi Islam itu punya aturan. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyahadat dia Muslim, dia mukmin, maka dia harus tunduk dan patuh pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ada syariatnya yang harus dijalankan. Kalau tidak, maka bisa jadi Islam seseorang itu menjadi batal, percuma syahadatnya. Ya, karena konsekuensi dari syahadat itu adalah kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu konsekuensinya. Ya, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi amalan apapun yang kita lakukan kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang lain? Jelas Pak ya? Pertanyaannya? Jawabannya jelas ya? Ya. Jadi orang yang tidak sholat. Gini Ustaz, apa itu orangnya itu jarang di rumah, tapi dia itu kerjanya itu kadang-kadang di dalam kota, di luar kota gitu. Seorang istilahnya itu pemborong itu Ustaz. Tapi dia itu hartanya terus sering melupakan wajib. Kalau ada panduan masjid, ada acara-acara itu dibantu gitu. Iya bagus, perbuatannya bagus. Cuman sayang kalau dia ninggalkan sholat, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, makanya kalau kita tidak tahu, maka kedepankan husnudzon kepada dia. Dan kalau seandainya kita tahu, benar-benar tahu dia nggak sholat, maka diajak. Kasihan, bagaimanapun juga dia adalah hukum aslinya dia adalah seorang Muslim, ya, seorang mukmin. Ya, hukum aslinya dia seorang Muslim, sedangkan Muslim satu dengan Muslim yang lain itu seperti satu jasad, saling menguatkan. Ya, kemudian Muslim satu dengan yang lain seperti bangunan. Ya, jadi kita harus ada peduli kepada dia juga. Ya, siapa tahu melalui kita dia mendapat hidayah, masya Allah. Ketika melalui kita dia mendapat hidayah, subhanallah, maka Anda pun akan kecipratan pahalanya. Jadi subhanallah ya. Ada pertanyaan yang lain cuma? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.